Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, khatib berwasiat pada diri pribadi dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi, menjalankan semua perintah Allah dan semaksimal mungkin menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dunia media sosial telah memberi kemudahan dalam mengakses informasi sebanyak mungkin. Hanya saja informasi yang melimpah itu tidak seluruhnya baik untuk kita akses. Termasuk di antaranya adalah konten dakwah. Tidak sedikit konten dakwah yang justru berisi provokasi, ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sebagai pendakwah yang baik, sudah semestinya kita pandai-pandai menyampaikan pesan dakwah supaya diterima dengan baik dan berdampak baik pula bagi banyak orang. Dakwah harus disampaikan dengan ramah dan penuh kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah mempraktikkan dakwah dengan demikian saat mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk memeluk agama Islam. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bima rahmatin minallahi linta lahum, wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, wa'fu 'anhum wa shawirhum fil amr. Fa bidzalika wa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras
lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Dengan dakwah yang ramah, hanya dalam waktu relatif singkat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Untuk menghasilkan dakwah yang ramah di media sosial, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah menggunakan kalimat yang santun, baik tertulis maupun lisan. Mungkin kita bisa berkaca pada cara dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Sebagaimana kita ketahui, Fir'aun merupakan seorang raja yang lalim dan mengaku dirinya Tuhan. Tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk tetap berkata dengan lembut. Dalam Al-Quran surat Thaha ayat 44 Allah berfirman, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yadhakkaru aw yakhsha." Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan maksud kata-kata yang lemah lembut di atas adalah menggunakan kalimat yang halus, bukan dengan kata-kata yang kasar. Sebab kata-kata yang kasar justru akan mengalihkan kita pada orang lain tersebut. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, dalam Quran surat An-Nur ayat 19 Allah berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu antum ta'lamun. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat kecil itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, salah satu riwayat mengatakan bahwa ayat ini merupakan ancaman bagi orang yang gemar menebar ucapan buruk. Jemaah Jumat rahimahumullah, etika berikutnya adalah menebar informasi palsu. Pesan dakwah sudah seharusnya merupakan informasi yang valid. Jangan sampai karena berisi informasi palsu, karena akhirnya dakwah yang seharusnya mencerahkan publik justru menyesatkan banyak orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalin fatusbihu 'ala ma taf'alun. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, oleh karena itu dalam berdakwah
kita harus pandai-pandai melihat siapa saja yang akan membaca atau mendengar materi dakwah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khatibun nas ala qadri uqulihim." Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka masing-masing. Hadis ini menegaskan bahwa kondisi setiap orang tidak sama. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi, termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Boleh jadi pesan yang kita sampaikan bermanfaat bagi kelompok, tapi akan menyinggung kelompok lain jika disampaikan pada ruang yang bukan semestinya. Dikatakan dalam suatu pepatah, "Likulli maqamin maqal, wa likulli wa laysa kullu ma yu'lamu yuqal." Setiap ruang ada bahasanya sendiri dan setiap yang kita ketahui harus disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengatakan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang santun dan bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اللسان سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربي أدخلني
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان